Shalom, perkenalkan nama saya Judas Potar. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas B. Yang pertama, pendidik. Pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus dimiliki oleh peserta dalam keluarga adalah dewasa dan berwibawa, memiliki moral, serta bertanggung jawab. Pendidikan dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat informal, artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, dan lain-lain. Materi pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, dan pendidikan keterampilan. Yang kedua, pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pendidikan pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor merupakan pendidikan karena profesi. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Profesionalisme pendidik pada lembaga pendidik formal. Yang pertama, kualifikasi akademik pendidik. Pendidik pada lembaga pendidik anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau D4. Yang kedua, pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2. Yang ketiga, pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik minimal doktor atau S3. Kompetensi pedagogik. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat serta kebutuhan belajar pendidik. Yang ketiga, memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Yang keenam, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik di dalam pembelajaran. Yang ketujuh, merancang pembelajaran yang mendidik. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang baik. Yang kesembilan, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu seperti 1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja sendiri. Yang keempat, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial mencakup yaitu 1. Berkomunikasi secara efektif dan empatik. Yang kedua, berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, dan global. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi profesional, yaitu seperti 1. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Yang kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Yang ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, mengorganisasikan materi kurikulum di bidang studi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, pendidik pada lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pelengkap. Penyelenggaraan pendidikan non-formal tidak didasarkan kepada aturan-aturan yang ketat, sebagaimana penyelenggaraan seperti penyelenggaraan formal. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung diri pendidik dan tergantung pada penyelenggaraannya. Baik, di sini saya akan membahas tentang peserta didik.
Yang pertama, hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan pada diri sendiri. Syarat untuk menjadi peserta didik tergantung dari jenis lembaga dan satuan pendidikannya. 2. Karakteristik peserta didik. Yang pertama, peserta didik memiliki berbagai potensi. Yang kedua, peserta didik merupakan individu yang berkembang. Yang ketiga, peserta didik yang satu memiliki perbedaan dengan peserta didik yang lainnya. Yang keempat, peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Yang kelima, peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Yang kelima, peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Sekian penjelasan saya tentang pendidik dan peserta didik. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.